lewat, puasa pun sudah lewat. Ya, kami sebentar lagi tahun baru. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Kita kembali lagi tahun depan, ya. Masih ada lagi loh. Masih ada. Hari ini tuh episode para alumni kompetisi. Oke. Cuman sayangnya nggak semuanya karena katanya memang nanti hari Senin kita undang juga ya Ujus gitu. Yang kompetisi juga kan. Oh gitu. Kan kalau produsernya Ujus pasti bagus-bagus bintang tamu. Iya benar banget. Yang ini juga suaranya luar biasa sekali. Waduh. Iya, alumni Indonesia. Cari bakat. Bukan Indonesia Idola Indonesian Indonesia Idol. nih kita akan hadirkan ada 3 orang jebolannya dibagi-bagi antara ada juara satunya di season ketiga Ihsan Talore, kemudian Novia Bahmi dan juga Shakira. Wow. Luar biasa. Mengucapkan. Terima kasih. biar siapa di antara sobat ambiar di rumah yang memberikan dukungan kepada mereka ketika mereka berkompetisi. Wah, pasti bangga melihat idolanya sobat ambiar ada di sini. Terima kasih banyak ya sudah hadir ya. Terima kasih dan kita kembali lagi minggu depan. Sampai Oke, boleh silakan kalian duduk ya. Ini keren banget nih. Kakak. Ihsan Talore, Shakira, Novia Bahmi, gimana rasanya menjadi idola Indonesia? Mungkin tanya yang paling baru dulu ya. Astagfirullahaladzim Ihsan. Ternyata ada senioritas. Iya, maksudnya kan Kalau di kita enggak, alhamdulillah. Wah, Nasar. Ya maksudnya kan dia yang lebih fresh, dia lebih masih ingat. Ya. Padahal pionir loh. Tapi aku mau nanya sama yang tua dulu. Ketika diumumkan juara satu. Itu Ya gimana Allah. perasaannya? Ya aku dulu ya. Ya kalau aku ya itu sebenarnya kalau diingat-ingat kan 2006. 2006 ya? 2006. Itu berarti 19 tahun yang lalu lah. Gitu. Jadi kalau dibilang gimana perasaannya, bersyukur banget, nggak nyangka. Karena yang ikut idol itu kan saat itu banyak banget kan, sama kayak KDI, sama kayak Avi gitu kan. Jadi kayak bener-bener buat aku tuh kayak nggak nyangka dari anak kampung, anak desa gitu kan, terus juga anak tukang becak pula gitu kan, terus bisa ikut idol. Dan alhamdulillah aku sempat ikut audisi AVI, aku sempat ikut serius. Aku AVI itu nggak lolos di umur karena saat itu aku waktu daftar 16 belum bisa. Oh iya, kita 18. Terus aku ikut KDI, aku juga gagal. Kamu pernah ikut KDI juga? Aku pernah ikut KDI. Sama di tahun yang sama, 2006. 2000 berapa, Afi? 2004. Oke. Jadi aku di tahun 2006 itu audisi AVI, audisi KDI, audisi Idol, dan yang ternyata yang lolosnya di Idol. Rezeki. Shakira, the youngest. Kamu paling muda di antara semua ini. Lagi. Siapa Shakira? Aku 16 tahun. Ibu Bari. Jangan ikutan kita deh kayaknya. Masih kecil, Bo. Tahu nggak kalian Shakira ini mama asuhnya gitu ya, itu salah satu fanbase Nasar Holy Karawang. Tuh ada tuh Tevi Susanti di situ. Distributornya Donat King Nasar juga ya? Kurang lebih membantu memasarkannya. Shakira tuh aku nonton kamu waktu tayangin video aku yang pakai gamis yang meni aing mah aduh. Shakira, pastikan kamu juga terinspirasi dari kakak-kakak ini dari setiap ajangnya. Kamu pasti nonton dari setiap generasi ke generasi. Betul. Kamu tuh paling terinspirasi sama siapa? Entah ajang apapun itu siapa? Sebutkan satu nama. Makasih. Oh, belum Kak. Kalau aku sebenarnya terinspirasi buat ikut Indonesian Idol itu dari season 9. Karena aku nontonnya di season 9, Kak. Iya. Oke, terima kasih. Nggak usah diomong lagi. Aku menang, dia belum lahir soalnya. Iya. Siapa inspirasi buat kamu? Aku Kamaria. Oh, Maria ya. Keren banget sih, keren. Aku suka banget sama Kamaria, dan dia juga juara 1 waktu umur aku. Jadi kayak aku terinspirasi lah. Jadi aku ikut Indonesian Idol dan alhamdulillah jadi top 9. Alhamdulillah. Jadi ada persamaan dari kalian semua. Kalian tuh punya mimpi yang sama, punya passion yang sama. Bernyanyi, bermusik, menaklukkan Jakarta, menjadi seorang penyanyi. Novia Bahmi, apa yang bisa kamu dapatkan, bisa kamu share buat kita semua di sini? Apa yang sudah kamu dapatkan? Bukan hanya menaklukkan Jakarta, menaklukkan dunia. Apa yang sudah kamu dapatkan? Gimana? Yang sudah kamu dapatkan dari ajang pencarian bakat yang tidak pernah kamu terpikirkan sama sekali.
Banyak sih ketemu sama orang-orang yang suka musik. Banyak banget ya yang nggak bisa di kolaborasi. Bahkan aku juga kayak nggak nyangka aku sampai berkolaborasi sama Yellow Claw, sama Alfira, Virginius. Kayak wow, aku nggak nyangka aku bisa ada di titik sini gitu. So banyak sekali hal-hal yang aku syukuri banget yang aku dapatin setelah aku dari Indonesian Idol, karena sebelumnya juga aku ikut Idola Cilik 2013, terus The Voice Indonesia di 2018 dan 2019, sampai pada akhirnya di Indonesian Idol baru X ya? Iya, baru dar banget gitu di Indonesian Idol. Nah, dari situ sangat grateful hingga ada di titik sekarang. Buka jalan. Ada satu cerita dari seorang Ihsan Tarore yang barangkali belum semua orang tahu pun juga kami kaget mendengar. Apa ini? Ihsan Tarore sempat alami stres dan ingin berhenti Allahu Akbar di dunia entertainment. Ihsan Tarore, stres itu satu hal yang begitu biasa sekali bagi seorang manusia. Tapi yang membuat kamu ingin berhenti di dunia entertainment tuh spesifiknya tuh kenapa? Percintaan kayaknya. Enggak. Kita hadirkan Denada, kamu deh. Gak mungkin. Gak ngomong. Gak mungkin. Oke. Jadi yang bikin aku kemarin tuh kepikiran untuk berhenti dari industri ini ya salah satunya karena sebenarnya orang mau nyenggol aku, netizen dimanapun mau nyenggol aku terserah, nyenggol aja. Mau ngomongin apa terserah gitu. Aku nggak masukin hati lah. Tapi begitu nyenggol ibuku gitu. Jadi ibuku sampai kepikiran, sampai kayak nangis mulu gara-gara omongan netizen. Nah, itu yang bikin aku kayak sensitif ya kalau Sebentar, apa alasan mereka sampai bisa menyenggol ibu kamu? Ya karena saat itu ya efeknya karena yang aku putus percintaan kemarin, terus akhirnya netizennya tuh jadi kayak menyalah-nyalakan, nyangkutin ke ibu aku juga gitu. Itu salah satunya. Gitu. Jadi abis dari situ ya udah, aku bilang kayak ya udahlah, aku berhenti aja lah. Ngapain sih? Peduli apa mereka gitu. Kalau kamu berkenan, kalau tidak juga tidak masalah. Kalimat yang menyinggung begitu menyakiti hati kamu. Aku sih nggak tahu kata-katanya apa yang begitu menyakiti hati ibu aku sebenarnya. Karena kalau menyakiti hati aku, alhamdulillah aku nggak masalah. Orang mau ngomongin apa, aku nggak peduli gitu kan sebenarnya. Kalau yang jelek-jelek ya, tapi kalau ngomongin yang kayak membangun gitu, positif gitu, oke gitu. Tapi kalau misalkan kayak bikin sakit hati ibuku sampai ibuku nangis apa segala macam, karena momen ibuku nangis itu sebenarnya dia juga sebenarnya sembunyi-sembunyi. Jadi ibu kamu sembunyi-sembunyi? Yes. Kamu taunya dari? Adekku salah satunya. Terus juga beberapa kali juga aneh lah dia, kayak kurang nafsu makan, kayak ya nggak dia lah gitu. Nggak cerita ibu ya. Tapi nggak cerita, dia nahanin sebenarnya. Kamu coba konfront dengan ibu? Yes. Akhirnya aku nanya kenapa segala macam, ya karena ya ini sakit hati lah, aku dibully apa segala macam gitu-gitu. Jadinya kayak aku yang disalah-salahin sama orang gitu. Ibu punya sosmed ya soalnya. Ibu punya sosmed soalnya gitu. Jadi akhirnya dari situ terus aku bilang, ya udahlah tutup aja sosmednya. Ya benar, sama ibu ditutup sosmednya. Sekarang dia bikin sosmed baru jadinya. Gitu. Lalu apa yang disampaikan oleh ibu kamu untuk seorang Ihsan Tarore dengan perjuangannya tidak mudah dari tahun ke tahun menjadi juara 1 sampai akhirnya bisa memutuskan I will fight, gue akan tetap berada di jalur ini yang sudah diberikan oleh Tuhan. Setelah kemarin hampir berhenti, akhirnya yang bikin semangat lagi ya ibu juga, karena dia bilang kayak kamu tuh nggak gampang loh bisa bertahan selama ini dari 2006, terus akhirnya kan kemarin sempat ikut Dangdut Academy Celebrity juga gitu. Jadi kayak banyak loh yang udah kamu perjuangin, masa iya berhenti bang, katanya gitu. Ya terus aku bilang juga, ya tapi mereka nyakitin mama, aku bilang apa segala macam. Ya tapi ingat banyak juga yang sayang sama abang gitu. Jadi ingat banyak yang udah support abang sampai abang tetap bisa survive di industri ini gitu. Semoga kamu ingat komentar yang masuk tidak lebih banyak daripada SMS yang memberikan dukungan untuk Iya. Ini ditanyanya lama loh, kita tadi enggak loh. Lama. Oke. Afi lama, Idol lama. Iya, kita balik lagi ke KDI ya.
Kita punya tayangan. Ini buat teman-teman. Pionir loh, dangdut. Ya. Tapi Ini tayangan khusus KDI, Sobat Ambiar ya. KDI, katanya Shakira lagi dekat sama seseorang. Gini kamu begini. By the way, itu tentang Shakira yang ngerasa tua langsung. Kamu gak jatuh cinta, Wak, gitu ya. Om tapi nggak Tante. apa-apa, siapa tahu kan kejadian beneran kan kayak Bang Adit sama Kania. Maaf ya Om Tante. Sama Tante pengen tahu. Iya. Om Tante. Ini generasi anak muda yang jatuh cinta, Om Tante yang jatuh tempo tunggu. Bagaimana? Axelo. Bagus. Enggak, itu Kak saya. dekat yang gimana-gimana. Masa sih? Masa sih? Tapi Shakira ada perasaan deg-degan nggak ser-ser gitu? Enggak, aku yang ada perasaan kesel aku kalau lihat dia. Kesel itu cinta loh. Ini cinta loh dia. Kamu dulu sama dia juga kesel kan? Kesel. Lama-lama cinta. Dewi juga kesel sama aku padahal dia cinta. Kawin aja, kawin. Kesel jadi kesel. Iya, sebenarnya cuma adik kakaan aja. Sayang, Tante Dewi kasih tahu ya, semua itu berawal dari adik kakak. Iya. Nah, ini udah pure adik kakak. Dulu juga Haikal sama Mbak Tia sama adik kakak. Iya. Tapi dulu yang nembak gue Tia lo beneran ya. Ya beneran. Iya beneran, tapi ya sudah. Itu namanya. Haikal nggak mau saat itu. Ya, dia butuh support mental. Jadi aku. Support mental. Lu, dia berasa dibanting banget teman. Oke. Dia kalah nggak juara 1, Bos. Saya kira kita mau kasih lihat yang satu ini. Mungkin kamu bisa memberikan gesture seperti ini tapi tidak dengan Axel memberikan caption yang Manis sekali. Dari Axel loh, senang rasanya punya adik seperti Shakira Nonoy. Sportif dan selalu bikin aku gemes dan kadang greget sama tingkahnya dia. Cuma satu hal yang selalu aku kangen dari Nonoy adalah ketika dia bisa happy di tengah-tengah badai yang ada di tengah kita. Dan untuk Nonoy semangat selalu. Panggilannya Nonoy. Udah, aku udah baca karena banyak yang tag juga, kayak banyak yang kirim-kirim. So kayak sok manis banget nih ketika Mama bilang apa, Noy? di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Axelo. Mohon maaf, kalau itu jadinya bukan Axel, akselerasi. Jadi gitu, padahal udah manis banget ya. Iya loh. tapi kalau kita tuh kadang di depan kamera emang manis, tapi kalau di belakang ya udah biasa aja. Oh depan. Iya. Kamu tuh nggak takut menyakiti perasaan Axelo? Kamu ngomong begitu depan Tapi kamera kamu manis. ininya merah pas ngomong Kan blush on Arcelo. dong, King Asal. Blush on dong. Ya Allah tuh. Pokoknya apapun itu yang penting karir dulu ya. Iya, Oke, kita sekarang ke Novia Bahmid. Nah, kita juga punya sebuah fakta. Ternyata Novia Bahmid ini selain jadi penyanyi, apa cita-citanya? Bukan pengen jadi penyanyi. Jadi apa? Atlet. Atlet gapleh katanya ya. Ya Mbak Mici. Keren. Gitu dong. Idol mah ada hobinya. KDI mana ada hobinya ya? Apa hobinya? Sebenarnya itu Karena lebih nggak dibahas mengutarakan aja. kekesalan. Ada Nasar ya? Ada apa? Pionir hobi ya. Gila-gila pionir. Novia, kamu jadi lagi suka boxing? Ya aku lagi suka boxing, serving, sama lagi coba untuk kayak silat. Hebat, Bahmid. Sebenarnya dulu aku pernah silat karena dulu pas pesantren aku ikut silat dan juara 3 Sulawesi Utara waktu itu. Setelah pindah ke Jakarta, Novi udah nggak pernah latihan lagi, so aku masuk sanggar lagi di Taman Mini untuk mengingat lagi gerakan-gerakannya. Keren. Kalau Bahmid, kamu memang terus digeluti si pencak silat itu. Dulu iya, sekarang aku Jadi boxing aja kalau sekarang. enggak, tiga-tiganya aku ini. Oh iya, Ya. beda jauh sama aku, Kak. Kamu masih taekwondo ya, Aku enggak taekwondo, main karet. Iya, aku dulu main karet. Aku juga main karet. Iya, main karet. Dulu ada finalis di kita, dulu namanya Ideal. Kita berdua main karet.
Maaf ya. Iya. Kita kali ini segmennya segmen idol, maaf ya. Teman-teman idol, kita mau ngajakin kalian untuk bermain dalam Roda Ambiar. Silakan maju. Tadi KDI nggak diajak bermain ya? Sabar ya. Kita Ayo ke sini. kasih kesempatan yang muda-muda ya. Silakan. Ayo yang muda-muda. Ya, keponakan dulu, tante-tante om di belakang dulu ya. Adu dulu. Izin. Ayo silakan. Ayo silakan. Novia Babi silakan putar ya. Ayo putar. Oh, Challenge adu high note. Aduh, high note. Ya ampun. Oke, tadi latihan. silakan. Novia Babi. High note. High note. High note. Kak, kita pulang aja yuk, Kak. Yeah. You can watch me pull up on your body like it's summer. Take my clothes off in the water, splash around and get your blessed like holy water. I don't know what you are waiting for. You know that I'll be waiting for you. I only do this party for you. Oh wow. Kurang high lagi, mau Mbah Mit. Kayak lagunya Beyonce yang listen itu lang. High note atau one breath? High note. Yang high note itu loh yang sampai ngejuit-juit. Baby, it's you. Itu. You're the one that I love. Baby, you're the one that I need. Yeah. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gives you all. You're the one like I always call. When I need to make everything stop. Finally, you put my love on top. Baby, you're the one that I love. Baby, you're the one that I need. You're the only one I see. Baby, it's you. You're the one that gives you all. You're the one who always goes. Wait to make you everything stops. Finally, you put my love on top. Baby, you're the one that I love. Baby, you're the one that I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gets you all. You're the one who always comes. Wait to make you everything stops. Finally, you put my love on top. Baby, 'cause you're the one that I love. Baby, you're the one that I need. You're the only one I see. Baby, it's you. You're the one I give you all. You're the one I've always called. When I did, you make everything stop. Finally, you put my love on top. Baby, you're the one that I love. Baby, you're the one that I need. You're the only one I see. Baby, it's you. You're the one that keeps you all. You're the one I can always call. When I need you, make everything stop. Finally, you put my love on top. Baby, you're the one that I love. Baby, you're the one that I need.